Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nora Indiasti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Judul besar yang akan kita bahas yaitu filosofi pendidikan, filsafat pendidikan di masa depan. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini sendiri dapat dicapai melalui filsafat pendidikan, yang mana filsafat pendidikan di masa depannya, filsafat pendidikan ini sendiri ialah perangkat nilai-nilai yang melandasi dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Tentu saja perubahan zaman membuat perubahan dalam cara berpikir atau cara berfilsafat. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan pula dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Adapun untuk melihat fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep-konsep seperti postmodernisasi, virtualisasi, dekonstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Yang pertama, kita akan membahas postmodernisasi. Apa itu postmodernisasi? Postmodernisasi berasal dari bahasa post yang berarti setelah, sedangkan modern berarti setelah. Menurut Jürgen Habermas mengatakan bahwa konsep postmodern merupakan proyek yang belum selesai. Artinya konsep-konsep yang menjadi ciri khas modern masih tetap dipergunakan, yakni akal sehat atau René Descartes, industrialisasi, positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut Jean-François Mitterrand berpandangan bahwa konsep postmodern merupakan penolakan terhadap konsep modern. Hal-hal yang ditolak adalah nilai-nilai modern yang membuat manusia terjebak ke dalam kemiskinan, eksploitasi, kesenjangan, dan dominasi. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, virtualisasi. Pendidikan mengalami perubahan realitas, yaitu dari pendidikan yang bersifat relatif empiris menuju ke pendidikan yang bersifat virtual. Misalnya dalam konsep kosmologi di mana objek berpikirnya menggunakan benda mati, maka dari sana akan didapati konsep-konsep tentang alam semesta yang berubah. Lalu dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan semu atau virtual reality. Yang ketiga, dekonstruksi pendidikan. Dekonstruksi pendidikan merupakan bentuk dari kata konstruksi, yang berarti bangunan, dan diberi imbuhan D, yang berarti merusak. Secara ilmiah, dekonstruksi memiliki arti yaitu berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan adalah arti dari dekonstruksi pendidikan. Selanjutnya yang keempat, evolusi filsafat. Pendidikan masa depan di mana filsafat pendidikan akan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat pendidikan itu sendiri. Contoh, ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi pada filsafat sebelumnya. Karena gagasan matinya, filsafat adalah bagian dari konsep filsafat itu sendiri. Sehingga dengan itu filsafat justru akan hidup ketika dinyatakan mati.
Sebab klaim kematian yang dimaksud adalah konsep filsafat yang berlaku pada masa lalu. Sementara tantangan dan konsep baru filsafat yang dihadapi itu masih dan ada terus hidup sampai sekarang. Yang ketiga, mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka atau open-minded. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu meningkatkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, zaman Yunani kuno ada banyak filsuf-filsuf yang bermunculan. Sebagai contoh Plato dengan Aristoteles. Contohnya, dahulu orang-orang berlomba-lomba untuk mempelajari mesin tik demi membuat sebuah laporan yang diketik. Namun lihatlah saat ini, karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman, saat ini semua orang justru berlomba-lomba untuk mempelajari Microsoft demi membuat laporan. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.